Halo siswa-siswi kelas 8 SMP. Materi kali ini kita akan membahas tentang KD 3.3, yaitu membahas materi tentang obligation, prohibition, dan advice. Sekarang kita bahas dulu materi yang pertama. Sekarang coba kalian lihat dua gambar yang ada di layar ini. Gambar yang pertama, kalian pasti pernah melihatnya sewaktu kalian datang ke sekolah. Lihat kan? Ada gambar larangan seperti ini. Kemudian gambar yang kedua, ini biasanya kalian lihat di jalan. Kebetulan gambar yang ada di sini ini gambar larangan, dilarang menyeberang karena tempat kalian untuk menyeberang ini adalah sebuah rel kereta api. Jadi kalian harus hati-hati. Kedua gambar ini dikenal sebagai notice. We call these two pictures as notice. Notice dalam dua bentuk gambar ini, bentuk kalimatnya yang akan kita bahas, bukan dari notice itu sendiri, tapi memang masih berhubungan karena memang kalimat yang akan kalian pelajari atau ungkapan yang akan kalian pelajari ini masih berhubungan dengan notice, tapi mungkin nanti notice akan dipelajari secara khusus nanti ya. Kalian tunggu siswa-siswi kelas 8 karena kalian akan mempelajarinya secara khusus nanti di semester 2. Kalimat-kalimat yang ada di notice tadi itu dikenal juga sebagai obligation and prohibition atau keharusan dan larangan. Obligation ini berarti keharusan. Prohibition ini memiliki arti larangan. Ada juga yang menyebut kedua bentuk kalimat ini atau kedua bentuk ungkapan ini sebagai rules atau peraturan. Kalian pasti pernah melihatnya kalau kalian berkunjung ke tempat-tempat umum dan itu harus ditaati. First example of obligation. Contoh dari keharusan. Di sini ada 4 buah contoh. Yang pertama, we must obey the rules of our school. Kita harus mematuhi peraturan di sekolah kita. Tiara must wear complete uniform on Monday. Tiara harus memakai seragam yang lengkap pada hari Senin. Sekarang kita lihat dulu dua kalimat ini. We must obey the rules of our school. Kita harus mematuhi peraturan di sekolah kita. We ini dalam kalimat ini berfungsi sebagai subjek. Kemudian tanda dari obligation itu menggunakan must. Must ini salah satu bentuk modal. Kalian pasti sudah pernah mempelajari di chapter-chapter yang sebelumnya dalam pelajaran grammar. Modal itu diikuti oleh kata kerja bentuk pertama dan itu tanpa kecuali. Jadi obey ini adalah kata kerja bentuk pertama. Kemudian the rules of our school. Setelah subjek, kata bantu,
kata kerja berarti the rules of our school ini adalah pelengkap atau keterangan, komplement. Kalimat yang kedua, Tiara must wear complete uniform on Monday. Tiara harus menggunakan seragam lengkap pada hari Senin. Kalian tahu kan Senin itu ada kegiatan apa? Tapi kita fokus dulu ya. Tiara ini nama orang. Dia sama saja seperti kata we, berfungsi sebagai subjek. Kemudian must, tanda dari kalimat obligation-nya. Kemudian wear, sama seperti obey tadi, wear ini adalah kata kerja bentuk pertama. Complete uniform on Monday. Ini sama seperti the rules of our school. Dia berfungsi sebagai komplement atau pelengkap dari kalimat. Kemudian kita lihat kalimat ketiga dan kalimat keempat. I must be proud with myself. They must be sure with their ability. I must be proud with myself. Artinya adalah saya harus bangga dengan diri saya sendiri. Kemudian yang kedua, they must be sure with their ability. Mereka harus yakin dengan kemampuan mereka sendiri. Sekarang kita lihat kalimat ketiga dan keempatnya. I ini masih sama seperti we dan Tiara tadi. Dalam kalimat, dia berfungsi sebagai subjek. Must, sama seperti tadi, must ini menunjukkan keharusan atau obligation. Kemudian, ada yang beda kan di sini? Apa coba? Ayo. Iya, benar. Itu adalah kata proud. Proud is not verb. Proud is an adjective. Proud ini bukan kata kerja. Dia adalah kata sifat. So, if you want to use adjective after modal, jika kamu ingin menggunakan adjektif setelah modal, you must use be. Kamu harus menggunakan be. Jadi kalimatnya menjadi I must be proud. Kemudian with myself. Ini adalah keterangan dari kalimat atau komplimennya. Jadi kalimatnya menjadi I must be proud with myself. Saya harus bangga dengan diri saya sendiri. Kalimat yang keempat. They must be sure with their ability. They ini juga masih satu jenis dengan I dalam kalimat ini. Dia berfungsi sebagai subjek. Kemudian ada kata must. Kemudian ada kata be. Kemudian sure. Karena dia adalah adjektif ya. Kemudian ditambahkan dengan with their ability. Yang merupakan pelengkap dari kalimat. Kalimatnya menjadi they must be sure with their ability. Mereka harus yakin dengan kemampuan mereka. Tadi sudah contoh-contohnya. Kemudian setiap kalimat tadi ada kata harus, dan harus. Oleh karena itu, fungsi dari obligation, the social function of obligation, or when will you use obligation? Obligation is used to tell something that someone must do. Obligation itu digunakan untuk mengatakan hal yang harus dilakukan oleh seseorang. If not done, there are consequences.
Jika tidak dilakukan, akan ada konsekuensinya atau akan ada punishment, hukuman. Jadi, obligation ini harus dilakukan. Jika tidak, kalian akan dihukum. And then the pattern. Susunannya adalah subjek, mas, verb 1. Ini kalau kalian mau menggunakan kata kerja. Tapi jika kalian tidak ingin menggunakan kata kerja, seperti contoh tadi, misalnya menggunakan kata sifat, subjek, must, be, adjective. Ini adalah dua bentuk obligation. Two form of obligation. If you want to use verb, you use the first pattern. But if you want to use adjective, you must use the second pattern. Okay, the explanation about obligation is done. Now, the example of prohibition. Tadi obligation keharusan, berarti prohibition adalah ya larangan. The first example, you must not smoke in the waiting room. You must not smoke in the waiting room. You sama seperti kalimat-kalimat yang tadi, dia masih tergolong sebagai pronoun yang fungsinya adalah subjek. Kalian pasti pernah belajar di kelas 1, pronoun fungsinya itu ada 2 ya, sebagai kata ganti orang. Dia dalam kalimat bisa berfungsi sebagai subjek atau objek. Kemudian ada kata must. Kemudian ditambahkan dengan kata not. Prohibition tandanya adalah must not. Kemudian smoke. Smoke ini artinya apa ya? Iya, merokok. Jadi, kamu tidak boleh merokok in the waiting room, di ruang tunggu. Ini adalah larangan. Kalian pasti kalau pergi ke tempat-tempat umum, yang kantor-kantor itu, pasti kalian akan menemukan larangan seperti ini. Kemudian contoh yang kedua, Tina must not go to the forest alone. Tina, ini fungsinya sebagai subjek. Kemudian ada kata must not yang merupakan tanda dari prohibition atau larangan. Kemudian ada kata go yang merupakan verb 1. To the forest alone is an complement. So, the sentence is Tina must not go to the forest alone. Tina tidak boleh pergi ke hutan sendirian. These two sentences is examples of prohibition. Prohibition has two forms. The first is long form and the second is short form. Now, we will learn about the short form of prohibition. The first sentence of short form of prohibition. We mustn't treat our pet poorly. We is subject. Mustn't ini adalah singkatan dari kata must not. Jadi bentuk kedua ini cuma singkatan saja dari bentuk yang pertama. Kemudian treat ini masih sama seperti kata smoke dan go tadi, dia adalah kata kerja. Or pet poorly. Or pet poorly ini adalah pelengkap. Kemudian artinya apa ya ini? We mustn't treat our pet poorly.
We ini adalah kita. Mustn't, must, harus, not, tidak. Berarti kalau dia dibalik dari obligation berarti tidak, harus, atau tidak boleh. Treat, memperlakukan. Or, ini bentuk posesif dari we. Possession ya. Jadi we mustn't treat our pet poorly. Pet ini adalah hewan peliharaan poorly. Poor ini buruk. Berarti poorly dengan buruk. We mustn't treat our pet poorly. Kita tidak boleh memperlakukan hewan peliharaan kita dengan buruk. Sekarang kalimat yang keempat. He mustn't leave the class before time. He artinya dia, tapi dianya laki-laki ya. Kalian pasti sudah belajar waktu kelas 7. Mustn't, tidak boleh. Leave, meninggalkan. The class, kelas. Before, sebelum. Time, waktu. He mustn't leave the class before time. Dia tidak boleh meninggalkan kelas sebelum waktunya. Ini juga adalah bentuk prohibition, bentuk singkatan. Karena kalau dia bentuk panjangnya, he must not leave the class before time. Jadi, dua kalimat yang pertama tadi itu adalah bentuk yang long. Sedangkan dua kalimat yang kedua di bawah ini adalah bentuk yang short atau bentuk singkatan. Dari tadi kan ada kata tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Berarti, what is the use of prohibition? When we will use prohibition? Prohibition is used to tell something that someone must not do. Prohibition itu digunakan untuk mengatakan pada seseorang hal yang tidak boleh dia lakukan. If not, there are consequences. Jika tidak dilakukan, maka akan ada konsekuensinya. Berarti dia masih sama seperti obligation tadi, hanya saja obligation itu hal yang harus dilakukan, tapi prohibition ini adalah kebalikannya. Hal yang tidak boleh dilakukan. Biasanya kalau kalian ada di jalan, marka jalan itu warnanya merah. Itu adalah hal yang harus kalian lakukan dan juga hal yang tidak boleh kalian lakukan. Kalau dia disilang, ada tanda diagonalnya dalam lingkaran merah itu, berarti itu prohibition. Tapi kalau dia hanya lingkaran merah saja, berarti itu obligation. Kalau kalian misalnya di jalan melanggar marka itu, biasanya kalian akan ditilang oleh polisi. Itu salah satu bentuk dari konsekuensi dari tidak dilaksanakannya keharusan dan larangan. Patternnya sama seperti tadi untuk obligation. Ada subject, kemudian dia diikuti oleh must, kemudian diikuti oleh not, kemudian diikuti oleh verb 1. Bentuk yang kedua atau the second pattern, subject must not became mustn't. Kemudian ditambahkan verb 1. Berarti prohibition ini hanya memiliki satu bentuk, hanya saja dia bisa disingkat. Oke, ini adalah akhir dari penjelasannya. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat untuk kalian. See you again later. Bye.